Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Nahri, NIM 1928000056, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa indikator materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sahara MAK yang telah membimbing saya pada mata kuliah ini. Materi pertama pada indikator 6.1 yaitu pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutar kelebihan uang kas. Tujuan investasi jangka panjang adalah untuk melindungi, mempermudah, mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan atau investasi dagang. Investasi semacam ini akan tetap dipertahankan selama hubungan usaha masih saling menguntungkan. Materi kedua pada indikator 6.2 yaitu pencatatan investasi jangka panjang saham, penyajian investasi jangka panjang saham. A. Pada saat pemerolehan. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, metode akuntansi untuk investasi jangka panjang adalah metode ekuitas atau equity method. Rugi atau laba investasi diakui walau belum diumumkan sebagai dividen. B. Setelah pemerolehan. Menurut metode ekuitas, rekening investasi saham jangka panjang didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak atau investasi secara proporsional. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurangan terhadap rekening investasi yang bersangkutan. 1. Kejadian selama masa investasi. A. Pembagian dividen kas. Dividen kas adalah dividen yang diterima oleh investor dari investasi dalam bentuk uang tunai. B. Pembagian dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang diterima oleh investor dari investasi berupa saham yang sejenis dengan saham yang telah beredar. C. Stock split up. Stock split up adalah tindakan yang dilakukan oleh investasi untuk memecah nilai nominal per lembar saham menjadi nilai yang lebih kecil. 2. Penjualan saham. Adapun jurnal untuk mencatat penjualan saham, yaitu kas berada pada posisi debit, sedangkan investasi jangka panjang saham biasa berada pada posisi kredit, dengan laba penjualan investasi berada di posisi kredit, atau kas berada di posisi debit bersama dengan rugi penjualan investasi berada di posisi debit juga. Sedangkan investasi jangka panjang saham biasa berada di posisi kredit. 3. Penarikan saham. Selisih antara uang yang diterima perusahaan investor dari pelunasan kembali saham tersebut atau kurs penarikan dengan harga perolehan dari saham yang bersangkutan akan diakui sebagai laba atau rugi pelunasan kembali saham. Selanjutnya, materi ketiga pada indikator 6.3 yaitu pengertian obligasi dan jenisnya. Pengertian obligasi atau bond adalah suatu surat pengakuan atau suatu pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintah negara atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Adapun jenis-jenis dari obligasi. Secara umum, jenis-jenis obligasi yang harus Anda ketahui adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan nominalnya. Dilihat berdasarkan nominalnya, obligasi terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional dan obligasi retail. 2. Obligasi berdasarkan penerbitnya. Jika dilihat berdasarkan penerbitnya, maka obligasi akan terbagi menjadi 3, yaitu corporate bond atau government bond dan municipal bond. 3. Berdasarkan pembayaran bunga. Berdasarkan pembayaran bunga, obligasi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu zero coupon bond, obligasi kupon, obligasi fixed coupon atau kupon tetap, obligasi floating coupon atau kupon mengambang. 4. Obligasi berdasarkan imbal hasil. Berdasarkan imbal hasil, obligasi terbagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah.
Lalu, materi keempat pada indikator 6.4 yaitu teknik pencatatan investasi jangka panjang obligasi. A. Pada saat pemerolehan. Pada saat membeli, investasi dicatat berdasarkan harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi dalam transaksi pembelian. Oleh karena itu, bunga berjalan dibayar investor. Dalam membeli obligasi nantinya akan diterima dari emiten obligasi, maka bunga berjalan bukan merupakan komponen dari harga pemerolehan. B. Setelah pemerolehan. Mengenai investasi obligasi jangka panjang, prinsip akuntansi Indonesia menyatakan bahwa perbedaan antara harga pemerolehan dengan nilai nominal obligasi harus diamortisasi selama jangka waktu sisa umur obligasi. Amortisasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Bunga efektif adalah tingkat bunga yang dihitung dengan memperhatikan bunga yang diperoleh dari obligasi dan harga pemerolehan obligasi. Untuk menentukan harga obligasi, yaitu yang pertama, investor dari emiten akan menentukan tingkat bunga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dua, tingkat bunga tersebut kemudian dipakai untuk menghitung harga tunai aliran bunga yang diterima dari obligasi dan harga tunai pembayaran kepada nominal obligasi. Kalau harga pemerolehan lebih kecil daripada harga nominal, selisihnya disebut disagio obligasi. Sebaliknya, kalau harga pemerolehan lebih besar daripada harga nominal, selisihnya disebut agio obligasi. Adapun materi kelima pada indikator 7.1 yaitu kasus-kasus umum aktiva tetap berwujud. Contoh soal aktiva tetap berwujud. Diketahui jika pada PT Nusa Bangsa membeli sebuah mesin produksi seharga 100 juta dengan biaya pajak pembelian sebesar 10%. Biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut mesin tersebut ke pabrik adalah sebesar 1.500.000. Dengan pertanyaan, tentukan harga perolehan aktiva tetap tersebut dan buatkan jurnalnya. Jawabannya, diketahui jika harga jual sebesar 100 juta rupiah dengan PPN 10% jadi 10 juta rupiah dan beban pengangkutan 1.500.000 rupiah dan jumlah harga perolehan jadi 111.500.000 rupiah dan kas yang dibayar sebesar 111.500.000 rupiah. Dengan jurnal peralatan pada kas sejumlah 111.500.000 rupiah. Berikutnya, materi ke-6 pada indikator 7.2 yaitu metode penyusutan aktiva berwujud. Adapun metode penyusutan aktiva tetap berwujud terdiri dari 5 metode, yakni 1. Metode penyusutan garis lurus. Metode yang juga disebut sebagai straight line method adalah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap berwujud. 2. Metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode ini juga disebut dengan sum of year digit method. Berdasarkan metode ini, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin turun. 3. Metode penyusutan aktiva tetap menurun ganda. Metode ini disebut juga dengan metode double declining balance method. Metode ini ditentukan berdasarkan presentasi tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Presentasi penyusutan besarnya 2 kali presentasi atau tarif penyusutan metode garis lurus. 4. Metode jumlah satuan kerja. Metode ini disebut pula dengan service horn method. Berdasarkan metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai. 5. Metode hasil produksi. Metode ini disebut juga sebagai productive output method. Pada metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Sedangkan materi ke-7 pada indikator 7.3 yaitu pengertian aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah harta milik perusahaan yang tidak mempunyai bentuk fisik.
ternyata bisa dilihat secara kasat mata, namun hasilnya bisa dirasakan di masa depan. Dengan kata lain, ini merupakan jenis harta perusahaan yang terbanding terbalik dari aset tetap. Kemudian, materi ke-8 pada indikator 7.4 yaitu penilaian aktiva tetap tidak berwujud. Penilaian bisa dilakukan pada aset yang tidak berwujud yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Yang pertama yaitu penilaian hak paten. Hak paten juga dinilai melalui dua aspek yaitu biaya awal dan amortisasi. Yang kedua, penilaian hak cipta. Terkait penilaian dari aktiva tetap berwujud berupa hak cipta, maka juga dinilai melalui dua aspek, yaitu biaya awal dan amortisasinya. Ketiga, penilaian merek dagang. Merek dagang juga bisa dinilai asetnya berdasarkan biaya hukum yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendaftarkan nama tersebut menjadi merek barang dagangnya. Keempat, yaitu penilaian goodwill. Penilaian dari aset tak berwujud seperti goodwill dihitung melalui transaksi pembeliannya dari perusahaan lain. Berikutnya, materi ke-9 pada indikator 7.5 yaitu aktiva tetap untuk barang pertambangan. Sumber daya alam digolongkan ke dalam aktiva tetap. Aktiva sumber daya alam yaitu wasting asset adalah aktiva yang memiliki karakteristik: 1. Habis digunakan melalui penambangan, 2. Tidak dapat diganti kecuali kayu, 3. Penggantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Contohnya mencakup biji besi, minyak, gas alam, batu bara, dan kayu. Pencatatan dan penilaian sumber daya alam yaitu prinsip harga pokok dan prinsip mempertemukan atau cost and matching principle. Pada dasarnya, harga pokok sumber alam meliputi semua pengorbanan sumber ekonomi yang terjadi dalam rangka perolehan sumber alam sampai berada pada kondisi siap dieksploitasi. Dan materi ke-10 pada indikator 7.6 yaitu aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain sebagai akun neraca adalah aktiva dari berbagai hal, tidak dapat digolongkan ke dalam kategori-kategori aktiva investasi dalam neraca, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Bentuk aktiva ini biasanya adalah: yang pertama yaitu biaya praoperasi atau biaya riset pendahuluan, biaya pendirian perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bangunan dalam proses penyelesaian. Dan yang ketiga, mesin dalam proses instalasi dan aktiva lain. Materi yang terakhir pada indikator 7.7 yaitu ayat jurnal yang diperlukan. Pertimbangan utama pengelompokan aktiva tak berwujud dan metode penilaian aktiva tidak berwujud dalam prinsip akuntansi adalah sebagai berikut, yaitu dengan menentukan biaya awal dan menentukan nilai amortisasi. 1. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat amortisasi hak paten pada akhir tahun adalah sebagai berikut. Sebagai ilustrasi diasumsikan bahwa pada awal tahun fiskal perusahaan mendapatkan hak paten senilai 100 juta. Hak paten telah diberikan 6 tahun sebelumnya oleh pihak yang berkepentingan. Meskipun hak paten belum habis dalam 14 tahun sisa masa kegunaannya, diperkirakan tinggal 5 tahun, sehingga jurnalnya yaitu beban amortisasi hak paten pada hak paten senilai 20 juta. Yang kedua, hak paten adalah hak eksklusif untuk menerbitkan dan menjual karya tulis, materi artistik, atau komposisi musikal. Biaya hak cipta meliputi seluruh biaya menciptakan karya ditambah biaya administrasi atau hukum untuk mendapatkan hak tersebut. Hak cipta yang dibeli dari pihak lain harus dicatat pada harga pembeliannya. Hak cipta tersebut diamortisasi selama estimasi masa kegunaannya. Ketiga, berikutnya, merek dagang adalah nama atau istilah maupun simbol yang digunakan untuk mengenali suatu perusahaan dan produknya. Kebanyakan perusahaan mengidentifikasi merek dagang dengan tanda seperti R dalam iklan dan produknya. Seperti hak cipta, biaya hukum untuk mendaftarkan merek dagang ke kantor pemerintah dicatat sebagai aset. Jadi misalnya merek dagang Coca-Cola merupakan aset yang sangat berharga.
Aset ini tidak ditampilkan di neraca karena nilai biaya hukum untuk menetapkan merek dagang tidak besar. Akan tetapi, jika merek dagang dibeli dari perusahaan lain, biaya pembeliannya dicatat sebagai aktiva. 4. Lalu goodwill, yang merupakan aktiva tak berwujud, milik perusahaan yang dihasilkan oleh faktor-faktor yang menguntungkan seperti lokasi, mutu produk, reputasi, dan keahlian manajerial. Perhatikan contoh soal aset tak berwujud sebagai berikut. Jakarta International Hotel Tbk atau terbuka, pemilik Hotel Borobudur mengamortisasi goodwill selama 5 tahun. Perusahaan tersebut melaporkan beban amortisasi goodwill sejumlah Rp35.518.000 ayat jurnal pada transaksi tersebut, yaitu beban amortisasi goodwill pada goodwill senilai Rp35.518.000. Dan berikut ini contoh pencatatan jurnal akuntansi aset tak berwujud, goodwill dan hak paten. Pencatatan jurnal akuntansi aset tak berwujud. 1. Mencatat amortisasi goodwill. Pada tanggal 31 Desember 2019, diperkirakan goodwill senilai Rp40 juta telah mengalami penurunan harga, sehingga jurnalnya rugi atas penurunan nilai goodwill pada goodwill senilai Rp40 juta. Pencatatan jurnal akuntansi aset tak berwujud. 2. Mencatat amortisasi hak paten. Sebagai tambahan, hak paten dengan estimasi masa kegunaan ekonomis 12 tahun diperoleh sebesar Rp84 juta pada tanggal 1 Juli 2019, hingga jurnalnya beban amortisasi hak paten pada hak paten senilai Rp3.500.000. Itulah penjelasan dari beberapa indikator pada mata kuliah akuntansi keuangan dasar. Semoga bermanfaat dan dapat menambah cakrawala pengetahuan. Akhir kata, belajarlah dengan sungguh karena hanya dirimu yang mampu menciptakan masa depanmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.